Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Keselamatan. Sekarang begini, gimana kita kalau membahas tentang tema keselamatan, Bang Paru? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Boleh. Boleh, silakan. Silakan buka kalau mau. Boleh, silakan. Cek. Aku yang buka kah? Patah-patah ya. Bukan, Halo. bukan. Cek. Kak. Kamu cek gimana begitu? Mau diskusi? Halo. Ini begitu. Ya, silakan. Anda prolog dulu atau Bang Faru yang prolog dulu? Silakan. Ya, silakan. Anda prolog dulu atau Bang Faru yang prolog dulu? Silakan. Oke, aku yang prolog ya. Ya, silakan. Begini Bang Paru. Ya, silakan. Di dalam Kristen itu, Ya, silakan Dinda, silakan. Ya, silakan. Lola betul. Dari tadi sudah mau dimulai baru. Silakan lagi. Apa ini? Begini Bang Paru. Ayo, lucu. Begini Bang Paru, didengarkan Bang Paru. Dibuat di telinganya itu begini. Begini dibuat telinganya biar didengar. Begini, saya prolog Bang Paru ya. Di dalam Kristen itu jelas keselamatan itu adalah melalui iman kepada Yesus. Ya. Iman kepada Yesus dan berkat kasih karunia yang diturunkan Allah kepada kita itu adalah jalan keselamatan menuju surga Data. di dalam kekristenan. Jadi kita Data Dinda, data. apa itu? Data. Kamu tahu arti prolog enggak ketika sih? Anda menyatakan sesuatu, iya. Tahu nggak arti prolog? Iya, ketika Anda menyatakan Anda sesuatu. berikan datanya dong. Iya, ketika Jangan Anda omong-omong membuka, belakang. sekalian Anda berikan datanya dong. Baik. Jangan omon-omon belakang. Kalau itu bukan prolog lagi. Itu bukan Oh, prolog kalau lagi tanpa data namanya. namanya Kalau bukan dongeng, prolog Dinda. lagi. Jadi gini. Oh, Oke, kalau tanpa data namanya dongeng Dinda. Oke. Begini, saya buka dan kamu gimana kamu bukanya begini terus? Kamu beli dulu headset, gak ada uangmu biar aku transfer. Banyak kali gayamu kau, banyak kali gayamu kau, yang pribadi aja kau, Enggak, banyak kali gaya kau. kamu ada headset, biar saya transfer uangnya untuk beli. Ayo kena ban nanti Bang Dio. Banyak kali gaya kau. Silakan. Begini Langsung aja kau Pak. diskusi. Ya udah silakan. Ini begini. Ini saya buka ya, tapi nanti jangan kamu bilang datanya. Ini saya bacakan. Ketika kita mempercayai Allah sebagai sang pencipta kita itu, yaitu yang ada di Kejadian 1 ayat 1, Allah di kitab Kejadian bahwasanya Allah menciptakan bumi dan Allah juga di situ menciptakan manusia. Dengarin. Nah, berkat dari situ Farouk, di Perjanjian Lama kamu baca di penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Dan di Perjanjian Lama itu kan dijelaskan bahwasanya keselamatan manusia untuk menebus dosa manusia itu dibuat dengan pemotongan hewan, menebus dengan darah hewan. Ya, dengarin ya. Itu banyak itu. Kalau mau buka silakan buka. Nah, setelah itu Allah menubuatkan akan kelahiran sang juru selamat itu tertulis di Yesaya 7 ayat 14, di Mika 5 ayat 1 sampai 5 ada. Itu dinubuatkan bahwasanya akan lahir padamu sang juru selamat, itu juga ada di Mika, yaitu di Yerusalem. Dinda. Begitu ya. Di Mika, silakan kamu baca. Dibaca ayatnya Dinda. Ya, kitab Yesayanya dibaca Dinda, dibaca isinya dibaca. Berarti bukan prolog lagi ya? Ya? Bukan prolog lagi ya? Ini saya baca Mika. Kita dengan satu data saja dari Quran udah mencret deh. Kita dengan satu data saja. Oke, begini. Saya bacakan dulu Paru. Dengar Paru. Saya bacakan dulu ya. Allah itu di Yesaya 7 ayat 14. Begini ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan
sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini kamu dengar ya. Nah, lanjut lagi kita ke Mika. Mika 5 ayat 1. Ingat ya, kitab Kejadian, kitab Yesaya, Ingat ya, kitab Kejadian, Ya, buka. kitab Yesaya, Ya nggak kitab apa-apa, Mika Dinda. ya, Babang Faruk 3 kitab ingat ya ini, tadi Babang ya. Faruk, Dinda. Silakan, lanjut aja. Ya nggak Kitab apa-apa Dinda, Kejadian, Babang kitab Faruk Yesaya, ingat ini kitab Babang Mika, Faruk Dinda, silakan lanjut aja. Kitab Kejadian, kitab Yesaya, Bentar. kitab Mika, silakan. Oke, ini kita lanjut ke Mika 5 ayat 1 sampai 5 kita bacakan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ingat ya. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ingat ya, sampai ke ujung bumi. Nanti jangan ya, jadi itu kamu pahami. Nah, di Yohanes, di situ Matius, Markus, Lukas, di situ ada, nanti kamu baca, kalau kita baca itu di situ dia lahirnya Yesus itu di situ ada diberitakan, kematiannya ada diberitakan, dan disalibkan juga ada, dan bangkit juga ada di situ, dan sampai sekarang ada Roh Kudus yang memimpin hidupku. Itulah jalan keselamatan bagi orang Kristen. Lanjut. Sudah? Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, Faruk. Sudah. Faruk ini ya. Sudah. Coba kamu jelaskan tentang keselamatan, apa yang bisa menyelamatkan kamu dari ke surga, untuk mendapatkan surga dari agama Islam. Silakan. Sudah? Sudah, Dinda? Sudah? Di-mute, Dinda. Sudah. Di-mute. Sudah Dinda? Dinda, biar ngomong abangnya. Di-mute Dinda, di-mute. Di-mute Dinda biar ngomong abangnya, biar disimak, biar pinter. Cek. Biar Bang Dio, sembuh. aku ada suara Bang Dio. Di-mute Dinda. Oke. Cek. Bang Dio, aku ada suara Bang Dio. Ustaz Dio, aku ada suara Ustaz Dio. Aman. Ada, aman. Ada. Jadi Ada ya, oke. Ya, jadi ya, ketika Dinda Beta Hita ini menjelaskan ya jalan keselamatan dalam iman Kristen, ya, kocar kacir dia kemana-mana. Dia bawa, ditumbalkannya kitab Kejadian, ditumbalkannya kitab Yesaya, ditumbalkannya kitab Mika, yang pada dasarnya Kristen itu nggak punya hak atas ketiga kitab itu. Ketiga kitab itu miliknya Yahudi, ada korelasinya, bukan miliknya Kristen. Iman Kristen Gak ada korelasinya ketiga kitab itu dengan iman Kristen, gak ada. Kocar kacir kau memberikan kitab dari dasar dari kitab itu. Yang kedua, jika kau cocok melogikan kitab Yesaya yang mengatakan kelahiran Immanuel, sebutkan satu ayat dalam Bible Perjanjian Baru, kapan Yesus dipanggil dengan nama Immanuel? Kapan? Nama Immanuel. Anda Yesus nggak pernah dipanggil nama Immanuel. Anda comot-comot, mengemis-ngemis Anda kepada kitabnya Yahudi, dan Anda framingkan, Anda cocokmologi kepada untuk membenarkan iman Anda dan keselamatan. Dengar nih, ketika Islam, kau tantang sama Islam, sama saya, sebutkan keselamatan dalam iman Islam. Cukup satu ayat, udah selesai kau. Surah Fussilat ayat 30. Silakan Bang Dio, dibuka datanya Bang Dio. Surah Fussilat ayat 30.
Silakan Bang Dio, dibuka datanya Bang Dio. Surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebut Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, malaikat akan mengkabarkan kepada dia surga untuknya kekal selama-lamanya. Siapa saja yang menyebut Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka Allah akan memberikan surga untuk dia. Kami menyebut Tuhan kami Allah, kalian menyebut Tuhan kalian Yesus, maka kalian dilemparkan dalam neraka. Cek. Bang Dio, bisa buka datanya Bang Dio? Fussilat ya, Fussilat 30. Coba. Aman. Bang Dio, bisa buka datanya Bang Dio? Fussilat ya, Fussilat 30. Coba. Iya betul, surah Fussilat 30. Afwan, saya lagi nyetir nih Bang Far, lagi nyetir, bentar lagi nyampe kantor. Oke, bentar lagi nyampe rumah. Udah benar Ini tuh kubuka ayatnya. datanya ya, Fussilat 30, kubuka betul. datanya Udah Dinda benar. ya. Ini kubuka datanya ya, kubuka datanya Dinda ya. Nih, Fussilat 30. Silakan buka situ Dinda. Nih, Fussilat 30. Silakan buka situ Dinda. Nih, saya buka datanya ya, Mama Dinda ya. Nih, saya buka datanya ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, orang-orang yang berkata dalam pendiriannya Tuhan kami akan adalah turun Allah, malaikat kemudian kepada tetap mereka dalam pendiriannya seraya berkata, akan turun janganlah kamu kepada takut mereka dan bersedih seraya hati, berkata, serta bergembiralah janganlah dengan kamu memperoleh takut surga yang dan telah bersedih hati, dijanjikan serta kepadamu. bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sekarang kamu berikan satu ayat saja dalam Bible. Coba kamu berikan satu ayat saja dalam Bible di mana Yesus mengatakan, ya, barang siapa atau sesungguhnya orang-orang yang memanggil aku Yesus adalah Tuhan, akan kuberikan kepada dia kerajaan surga yang dijanjikan oleh Bapakku. Adakah? Ada berdasarkan Matius 27 sampai Matius 27 sampai Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bernubuat demi nama Yesus, orang-orang bermukjizat dengan nama Yesus, itu dilemparkan Yesus ke neraka. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan Yesus orang yang tak percaya si penyesat itu adalah orang yang tak percaya bahwasanya Yesus manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang bernubuat bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Yang bernubuat bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Kalau kamu mau berpegang kepada Kalau kamu mau berpegang kepada kitab Yahudi, kitab Yahudi, ambillah kitab Yahudi yang selaras sama imanmu. Di dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Yesus itu Kitab Yahudi mengatakan, sementara kau imani Yesus itu adalah manusia yang Tuhan yang jadi manusia. Berserak kau Dinda. Berdasarkan perkataan Yesus, Malahan berdasarkan perkataan Yesus, ya perkataan Yesus, Kristen itu dienyahkan, dibuang ke neraka, dan kalian adalah kelompok yang mengikuti jalan Yesus, di mana jalan Yesus dikatakan di dalam Galatia 3:13 adalah jalan yang terkutuk, dan orang-orang terkutuk pun dilemparkan ke dalam neraka. Matius 25 nomor 41 Dinda. Berserak kau Dinda. Sudah kemana-mana kamu bawa Ya, itu. sekarang- Kamu itu belum paham debat. Sekarang- yang ini yang kamu bahas. Ya, debat kusir. sekarang Tahu debat kusir? Sekarang Dinda, dengar sekali lagi. Sekali lagi Dinda, ini sedikit lagi Dinda. Sebutkan satu ayat dalam Bible yang menjadi komparasi Fussilat 30. Di dalam Fussilat 30 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang memanggil Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat akan menyampaikan kabar gembira kepada dia, yaitu surga yang kekal atas dirinya. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan jika kau panggil Yesus Tuhan, engkau akan mendapatkan kerajaan surga yang telah dijanjikan Bapa yang telah mengutus Yesus terhadap dirimu. Silakan. Coba ulangi pertanyaannya. Ulangi. Komparasi ayat Bang, komparasi ayat. Tadi kan Bang Faruk sudah bawa Fussilat 30.
Nah, abang bawakan ayat di Bibelnya abang yang menjelaskan orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia juga dijanjikan surga. Mana ayatnya? Silakan. Oke, sebentar. Saya Belum kutanya satu pertanyaan sama. Jadi kamu meminta ayat pengakuan Yesus sebagai Tuhan, kan begitu? Bukan, Dinda. Betul? Aduh, bukan Yesus sebagai Tuhan. Kamu kan Dinda. itu tadi. Kamu bertanya di mana Yesus? Sebentar, Bang, sebentar. Aku netralkan. Pertanyaan Bang Faruk, silahkan dikomparasi, mirroring. Kalau Bang Faruk sudah bawakan ayat dalam surat Fussilat, janji surga bagi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Sekarang abang bawakan di Bibelnya abang janji surga bagi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Yesus. Mana? Silahkan. Pahit kali senyummu bang, jangan gitulah bang. Apa itu? Iya, pahit kali senyummu, jangan gitu bang. Bukan. Jadi Faruk ini tadi ngomong, ketika mengomong yang itu ayatnya, coba bacakan bahasa Indonesianya lagi Faruk. Bang, ayatnya mana? Istiqomah. Enggak, saya tangkapin dulu, saya resum dulu jawabannya dia. Artinya istiqomah itu apa? Perbuatankah? Konsisten, terus menerus sampai mati, itu konsisten. Sampai berarti dengan mengimani Allah aja. Iya, betul. Bukan begitu artinya? Coba artikan dulu, arti bahasamu itu artikan dulu. Dengan mengimani Allah aja kah? Dengan kita konsisten baru masuk surga? Enggak, terangkan dulu itu. Dengarkan. Aku baca ayatnya ya. Aku baca ayatnya. Kok dengarkan? Ini bukan dia yang saya tanya. Berarti ini 2/1 ya? Bantu bacakan 2/1 ya? Oke. Gini aja Bang Dio. Ini 2/1. Gini aja Bang Dio. Dia mencoba untuk mengalihkan ini. Dia mau coba untuk mengalihkan ini. Silakan kau baca terjemahannya Dinda. Apa yang nggak kau pahami silakan tanya. Gini, baca terjemahannya. Fussilat 30. Kamu tadi baca Fussilat 30. Ah, coba bacakan ulang biar saya tanggapi. Biar saya langsung kutip-kutip. Coba ulangi. Tadi udah saya baca Dinda. Kalau ada yang tak kau paham dari kalimat tadi udah saya baca. Kalau ada yang tak kau paham dari kalimatnya tadi, ya dari ayat yang kau baca tadi, apa yang mau kau tanyakan silakan. Ya itu makanya aku tanya. Berarti dengan pernyataanmu itu dengan cuman mengimani dengan istiqomah berarti masuk surga, betul? Innalladzina qalu rabbunallah. Itu poinnya. Innalladzina qalu rabbunallah. Itu poinnya. Sesungguhnya Dinda, di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah, dan dia istiqomah, ya, terus menerus mengatakan itu, tetap pada pendirian itu sampai dia meninggal dunia. Ini penjabarannya ya, sampai dia meninggal dunia, maka malaikat akan memberikan kabar kepada dia surga yang kekal selama-lamanya dari Allah untuk dia. Itu maknanya Dinda. Itu maknanya Dinda. Ini baru saya tanggapi lagi kamu Faruk ya. Kamu tadi mengatakan kamu numpang Bibelnya Israel, Bibelnya apa? Kan begitu ya pernyataan Yahudi. Sekarang coba kalau kamu mau kalau kamu kita bahas Yahudi kan. Sekarang coba kalau kamu membahas itu Dinda, kalau kamu membahas itu dengar dulu. Baru kasih tahu poinnya. Dengar dulu. Kalau kamu membahas itu baru kasih tahu poinnya. Legalitas apa yang kamu miliki sehingga kamu menjaplok kitab Yahudi dalam kitabmu? Legalitas apa yang kamu miliki sehingga kamu japlok kitab Yahudi ke dalam kitabmu dan kau jadikan tumbal sebagai pembenaran imanmu? Silakan dijawab. Faruk, tadi kan kamu ngomong saya menjadikan itu jadi pedoman hidupku, padahal itu punya Yahudi, betul? Itu Dinda. Ya Allah, aku nggak bilang gitu Dinda. Jadi kau mencoba sementara kau mengemis-ngemis dari kitab Yahudi. Sementara kau bukan orang Yahudi. Dasarku ada.
Ya betul sudah, betul sudah berarti Dasarku ada. Kau baca Dinda dengar Dinda, biar kau pintar. Kau baca ulangan 33 nomor 4. Itu dasarku bertanya ini. Karena dalam ulangan 33 nomor 4 dikatakan hukum Taurat adalah sebuah ketetapan hukum yang disampaikan Musa kepada Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi. Makanya aku tanya, legalitas apa? Makanya aku tanya, legalitas apa? Legalitas apa yang kau miliki hingga kau mengkais-kais kitab Yahudi? Oke, saya jawab bisa. Bisa kamu diam. Silakan. Enggak, mulutmu bisa diam. Silakan. Saya mute Dinda ya, silakan. Tadi di awal sudah jelas saya Nah, begini Pak Ruk, tadi di awal sudah jelas saya katakan itu saya baca ya, saya baca tadi yang di Mika ini ayat terakhirnya saya baca sudah jelas ya. Jadi jangan kamu bilang mengemis-kemis, tapi saya mengimani, saya percaya begini. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan atau Allah di sini, dalam kemegahan nama Allah mereka akan tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dunia. Kamu tahu nggak? Makanya tadi saya tekankan sampai ke ujung dunia. Jadi kamu pakai otak sedikit, pakai otak sedikit baru, pakai otak sedikit. Ya, pakai otak sedikit. Ulang OTK-nya jangan diulang-ulang, kena benet nanti kau Dinda. Aku kena pelanggaran nanti. Makanya OTK-nya jangan diulang-ulang perkataan OTKA, kena benet nanti Dinda. Aduh. Makanya Dinda didengarkan ya, sudah saya, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dia. Jadi jangan kamu bilang mengemis. Kalau kamu memang tidak paham Dinda dengar. Sekarang saya ya, titokan kita ya. Oke. Saya masih ingat 3 kitab Yahudi yang kau ambil tadi. Ya, di mana keseluruhan kitab Yahudi itu yang kau ambil tadi disebut dengan Tanakh. Ya, itu kitab Tanakh. Yang pertama kitab Perjanjian. Dengar dulu Dinda. Kau tadi ambil, kau mengais-ngais dari kitab Kejadian. Lalu di kitab Yesaya, lalu di kitab Mika. Di mana ketiga kitab ini adalah kitab Yahudi. Sementara dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan ya bahwasanya ketentuan Taurat itu diturunkan hanya untuk Bani Yakub. Bani Yakub itu terdiri dari 12 suku, anak keturunannya Yakub. Yang saya tanyakan Dinda, apa kapasitasmu selaku iman Kristen menjadikan kitab Yahudi sebagai pembenar imanmu? Apa kapasitasmu? Kamu tahu nggak arti iman, Paro? Ya Allah. Ya, tahu nggak kamu artinya iman? Tahu nggak kamu artinya iman? Kok iman bu? Artinya jawaban kau ini. Artinya iman tahu nggak apa? Dengar dulu Pak Dinda. Analoginya begini Dinda, jawabannya ini. Ketika dengar dulu Kak Dinda. Dengar dulu aku jawab. Dia menjawab Dinda, gini Dinda. Analogimu itu sama halnya gini, ya kan? Ketika ada sebuah sepeda motor, kau klaim milik kau. Udah, terus gue bilang, apa legalitasmu Beta Hitam mengatakan sepeda motor ini adalah sepeda motormu? Harusnya kau menunjukkan STNK maupun BPKB-mu. Kalau kau jawab sama aku, kau katakan sama aku, kau tahu nggak arti sepeda motor Faruk? Tahu nggak kau arti sepeda motor? Itu namanya kode error. Bukan begini, saya jelaskan. kapasitas yang kau miliki, menjadikan kitab-kitabnya Yahudi sebagai tumbal untuk membenarkan iman kau. Sementara dasar pertanyaanku ini ada Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 32, bahkan 33. Seluruh kitab Yahudi itu didefinisikan, dikhususkan hanya untuk Bani Yakub, untuk Yahudi, bukan pemakan baby. Begini Baru. Begini. Ya silakan.
Kamu Apa mengatakan kapasitasmu terhadap kitab Yahudi apa? kitab Yahudi. Sekarang saya bolak apa pertanyaanmu itu? Sekarang yang menyuruh kamu Al-Quran itu dari mana keluarnya? Dari Arab. Ya, habis ini nanti Dari oke, Arab, aku jawab ya. Ku jawab ya Dinda Iya, ya. Ku betul. jawab ya Dinda. Dari Oke. Arab. Nanti setelah ini kau jawab Sini ya. nanti, oke, aku Setelah jawab ini, ya. dengar Dari dulu. Aku jawab ya Dinda ya, aku jawab ya Dinda. Oke. Nanti setelah ini kau jawab ya. Setelah ini dengar dulu aku jawab Dinda. Aku bertanya, jangan kau framing jawabanmu, jawabanku. Debat kusir. Ini mau aku jawab Dinda. Dinda, Nah, jawab. Dinda. Adik janji Diam ya. dulu Dinda, biar Jawab Bapak pertanyaan mau Bang jawab. Faruk. Ya, diam ya, Apa diam Dinda ya. kapasitasmu Diam ya. mencopot Tapi setelah kitab ini Yahudi, adik oke? janji ya, Bapak jawab nanti jawab pertanyaan Bang pertanyaanmu, Faruk. oke? Apa Saya kapasitasmu memiliki dasar. mencomot-comot kitab Saya Yahudi? memiliki Oke, kapasitas. Bapak Faruk jawab pertanyaanmu. Ketika Oke, menjadikan Al-Quran saya sebagai memiliki pegangan dasar, hidupku. Karena saya apa? memiliki Di dalam kapasitas surah Al-Baqarah ketika ayat menjadikan Al-Quran sebagai 185, pegangan hidupku. jelas Karena apa? dikatakan, Di dalam Al-Quran surah ini Al-Baqarah diturunkan ayat sebagai 185 hudan jelas linnas, dikatakan hudan petunjuk Al-Quran nas ini manusia, diturunkan sebagai hudan petunjuk linnas, hidup untuk manusia. hudan linnas, Aku hudan manusia. petunjuk nas manusia, Itu kapasitasku, petunjuk itu hidup legalitasku. untuk manusia. Menjadikan Quran sebagai Aku pegangan manusia. hidupku. Karena dikatakan Itu dia diturunkan kapasitasku, untuk itu manusia. legalitasku. Maka, Menjadikan orang-orang Quran yang sebagai menolak pegangan dan menolak hidupku. Al-Quran, Karena dikatakan ya, itu dia sama diturunkan untuk seperti manusia. hewan. Maka orang-orang yang menolak Al-Quran, ya itu udah sama seperti hewan. Jadi Berarti Al-Baqarah 185. Ya, jadi jangan kamu dengar Dinda, jangan kamu tunjukkan di sini kelongoranmu dengan mengatakan Quran itu dari Arab. Ya, anak kecil aja pun tahu Quran itu adalah wahyu, bukan berasal dari sebuah negeri. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Ya, apa kapasitasmu mengais-ngais kitab Yahudi untuk membenarkan imanmu, Dinda? Silakan Dinda. Oke. Jadi ulang-ulang saya jawab sama si Faruk ini ya. Saya berulang-ulang saya jawab samamu Faruk. Entah apa. Aduh, Tantasan kamu kata-katamu, begitu Dinda, bodohnya nanti ya, kau kena banned, begitu aku kena tololnya. pelanggaran. Begini Faruk. Ini saya Kata-katamu Dinda nanti kau kena banned, aku kena pelanggaran. Kau kalau mau nggak mau diskusi lagi bilang. Ini, Kata-katamu jaga. Ini Faruk. Lihat. Kan kena dia. Begini. Kena dia. Udah Bang Faruk. Kena dia. Udah nggak- Kena dia. Ini kita tunggulah. Ada Udah nggak berdaya pelanggaran dia. sama aku? Itu Kena nanti dia kebenet pula jadinya, kan? akunnya Bang Faruk nanti. Itu udah nggak mau Iya, diskusi. Sudah, kena udah. dia. Ini kita tunggulah, ada nggak Aku pelanggaran mau sama aku? maki Kena pun dia nggak jadinya apa-apa. kan. Kalian caci pun Itu udah nggak mau apa-apa. diskusi berkali-kali dibilang. Persoalannya Aku kalau mau kau klaim nggak mau maki pun diskusi bang, lagi, nggak bilang. apa-apa. Klaim Tapi caci ajaran pun aku kasih nggak ini apa-apa. kotor kali. Persoalannya kalau kau nggak mau diskusi lagi bilang. Tapi ajaran kasih Kena menurut banned kau kok, kan? kotor kali. Nggak, Kena Bang banned Faruk, kok dia- kan? Masalahnya gini Bang Faruk, Ya udah, dia kita nggak jelaskan ngerti tadi, apa Bang. itu Berikan analogi kan, legalitas. sepeda Nggak motor ngerti dia. tadi. Itu masalahnya. Masa Ya